Shalom, puji Tuhan. Mari kita kembali akan merenungkan firman Tuhan di hari ini. Kita berdoa. Tak berkesudahan kasih setiamu, ya Tuhan, tak habis-habis rahmatmu. Selalu baru tiap-tiap pagi. Dan itulah yang membuat kami ada. Dan kami mau melandasinya dengan firman-Mu. Mohon hikmat dan pengertian dari Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan terambil di dalam Matius 6 ayat 1. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita adalah motivasi melayani Tuhan. Saudara, beribadah dan melayani Tuhan bukan untuk dilihat dan dipuji orang. Itulah pesan yang disampaikan oleh Injil Matius tadi. Dalam Matius 6. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Seperti memberi sedekah, seperti berdoa, seperti berpuasa, dan lain-lain. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Melainkan, melakukanlah semuanya itu dengan kesungguhan hati, dengan motivasi yang benar, dengan tidak pamer, tidak riak, dan tidak menjadi batu sandungan. Nah, begitu pula dengan pelayanan kita. Jangan karena hanya mau dilihat dan dipuji, barulah kita melayani Tuhan. Kalau tidak, pelayanan pun ikut terhenti. Itu sebabnya banyak muncul beberapa istilah seperti cari muka, atau curi tulang, begitu ya. Bahkan ada ungkapan lucu, seperti ayam yang bertelur, sapi yang dapat nama. Atau seperti Bika Ambon, dibuat namanya Bika Ambon, tapi yang dapat untungnya orang Medan, gitu ya. Nah, itu yang terjadi, itu sebuah istilah-istilah ungkapan saja. Artinya orang yang sudah capek-capek melayani, orang lain yang dipuji. Nah, itu. Kemudian yang kedua, uang dan harta bahkan tahta dunia ini bukanlah atau janganlah menjadi tujuan pelayanan kita. Matius 6 ayat 21 berkata, karena di mana hartamu berada, di situ jugalah hatimu berada. Kalimat Yesus ini hendak menerangkan bahwa dalam pelayanan memang uang bisa mendanai banyak pelayanan, tetapi uang bukanlah segala-galanya. Apalagi jika itu kita jadikan sebagai motivasi dan tujuan dalam pelayanan kita. Mengapa, saudara? Karena cinta akan uang akan membuat para pelayan, bahkan pelayanannya itu bisa hancur. Dalam bahasa kitab Matius dikatakan, ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Bahkan karenanya Timotius juga tegas berkata, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. 1 Timotius 6 ayat 10. Dan yang berikut, mari menghadirkan keselamatan dan damai sejahtera dalam hidup seseorang, itulah sasaran, tujuan, dan motivasi pelayanan kita. Dan untuk itu, Paulus berkata kita harus bersedia menjadi apa saja. Artinya bersedia menghamba, bersedia untuk kita merendah. Nah, dalam 2 Korintus 5:21 berkata, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Bahkan dalam 1 Korintus 9:20-21, Paulus juga katakan, aku harus menjadi demikian. Di tengah orang lemah aku menjadi lemah, di tengah orang yang Yahudi aku menjadi orang Yahudi, dengan orang Yunani aku demikian juga. Maka dikatakan bahwa aku harus menjadi demikian supaya aku dapat memenangkan mereka, baik yang ada di bawah hukum Taurat maupun mereka yang tidak berada di bawah hukum Taurat. Bahkan dalam 2 Korintus 8 ayat 9 mengatakan, ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah sasaran dan inilah motivasi yang benar dari seluruh hidup kita di dalam beribadah, di dalam melayani, dalam memberi. Karena itu mari kita sungguh-sungguh jagalah hati, jagalah motivasi kita dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah akan terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Tuhan Yesus kiranya menolong dan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami bersyukur dan kami mohon supaya biarlah Tuhan tolong hati kami, Tuhan jaga dan Tuhan kiranya yang terus
memberikan kami motivasi oleh Roh-Mu yang kudus, sehingga motivasi kami terarah dan benar dalam rangka kami menjadi saksi-Mu, menjadi alat di tangan-Mu di dalam setiap apa yang Kau tugaskan dan perintahkan dalam seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.